Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin amin. Kita insyaallah membahas tentang lanjutan dari kemarin, yakni bagian bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol-Ahji dimasukkan dalam Al-Mabhatsus Tsani, pembahasan kedua, Tasallumu Muhammadin Al-Qiyadah, penerimaan Nabi Muhammad Al-Qiyadah, kepemimpinan, beliau sebut itu. Ma intamma i'dadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litasallumil qiyadah. Tidak lama ya setelah persiapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bagian sebelumnya ya, mulai dari Allah posisikan pada posisi terbaik ya, dan Allah viralkan sejak sebelum lahir bahkan ya keluarga-keluarga beliau ini, kemudian dipersiapkan fisik dan jasad ya, psikologisnya dengan diwafatkan kedua orang tuanya, kemudian menggembala kambing segala kemarin itu kita bahas, kemudian juga mendapatkan istri yang baik dan beliau juga berkhalwat, biasa berkhalwat di Gua Hira. Itu persiapan i'dad. Jadi setelah itu sempurna ya, persiapan untuk menerima al-qiyadah, hatta sullimat ilaihi hadhil qiyadah ya. Segera setelah itu diserahkanlah kepemimpinan ini kepada beliau. Ini masih kepemimpinan dalam artian ruhiyah, masih belum sia-sia nanti ya. Kepemimpinan ruhiyah sebagai nabi, maksudnya begitu. Wa kanal mu'addu lahu, dan adalah beliau itu dipersiapkan untuk menerima itu. Wal musallam ilaihil qiyadatu huwa rabbul izzati jalla jalaluh, dan yang menyerahkan kepemimpinan ini kepada beliau adalah Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Wa huwa subhanahu a'lamu bin nasi, dan Allah subhanahu wa ta'ala beliau yang paling mengetahui tentang manusia. Kalau mau memilih pemimpin, yang paling tahu manusia siapa yang cocok itu adalah Allah Ta'ala. Beliau pilih Rasulullah. Wa bi qudratihim allati aujadaha fihim, dan paling mengetahui kemampuan mereka, kemampuan manusia yang Allah telah mengadakan manusia itu. Jadi Allah yang bikin, Allah yang paling tahu tentang mereka, dan Allah yang paling tahu kemampuan mereka itu. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, surah Al-An'am. Dan Allah lebih mengetahui di mana dia menjadikan orang yang mengemban risalahnya ini, jadi yang lebih pantas mengemban ini. Makanya ketika penguasa suku Quraisy itu menanyakan, kenapa yang diangkat sebagai Rasul itu adalah Muhammad, bukan penguasa Taif atau penguasa Quraisy yang lebih layak. Allah yang lebih tahu mana yang lebih layak. Kemudian beliau katakan, musannif katakan, walam yakun taslimu Muhammadin al-qiyadata fi haflim minan nas, dan tidaklah penyerahan kepemimpinan kepada Nabi Muhammad itu dalam rombongan manusia atau di tengah khalayak ramai, tidak. Balkana fi ra'si jabalin mun'azil, akan tetapi penyerahan ini di puncak gunung yang terpencil, yakni di Gua Hira. Kenapa kok tidak pemberian wahyu itu di tengah masyarakat yang disaksikan orang banyak ya, seperti serah terima, diviralkan? Kenapa tidak? Kenapa justru di tempat yang sepi? Ya, maka dijelaskan di antara hikmah ya secara politisnya itu adalah li'annal qiyadata la yuradu biha al-jah fil ardi biqadri ma yuradu biha ridwanum minallah. Karena kepemimpinan itu tidak dimaksudkan untuk mencari aljah ya, kehebatan, kemuliaan di muka bumi sebagaimana kadar yang diinginkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepemimpinan itu mestinya begitu.
tidak mencari kehebatan di tengah orang, tapi yang lebih besar ya adalah mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, apalagi ini musim-musim pemilihan wali kota, gubernur dan sebagainya. Jadi pemimpin itu bukan mencari kemuliaan, tapi bagaimana mestinya ya mencari bagaimana Allah itu ridha. Sehingga kalau Allah kehendaki dengan caranya yang benar, yang baik ya bisa menjalankan amanah di dalamnya, itulah yang terbaik insyaallah. Tapi kalau tidak, sejak awal itu sudah kemerungsung kata orang Jawa. Panas hawanya itu. Musuhan demi untuk dapat kepemimpinan. Maka ini sesuatu yang kurang baik. Wala yabghi biha asyadata hadhihi 'alan nas biqadri ma yabghi biha al-'ubudiyyata Allah ta'ala. Dan tidaklah mencari kedaulatan ini atas manusia sebagaimana dia mencari penghambaan atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemimpinan ini asyadah ini kedaulatan. Kedaulatan itu adalah ya untuk mencari menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kemudian dipamer-pamerkan. Wala yalhadhu fiha janibal ishad biqadri ma yalhadhu fiha janibal ikhlas. Dan tidaklah memperhatikan sisi penyaksian orang-orang sebagaimana ya mencari penyaksian di dalamnya ya sisi keikhlasan. Jadi tidak memperhatikan bagaimana orang itu bisa menyaksikan, mengakui dan sebagainya, tapi yang difikirkan itu adalah bagaimana sisi keikhlasan. Ini hakikat kepemimpinan itu begitu dalam Islam, memandang begitulah. Termasuk apapun lah sekarang yang pernah kita kaji di kitab misalnya Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi keikhlasan, keridhaan Allah, penghambaan kepada Allah itu yang dominan dalam kondisi apapun. Termasuk ya bil khusus adalah tentang kepemimpinan. Ini hikmah diantaranya kata Syekh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol Ahji. Kenapa? Tidak di tengah manusia. Wa yumkinuna an nujmila ar-riwayat allati waradat fi kaifiyati tasallumi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qiyadata bima yali. Dan mungkin bagi kita untuk meringkas ya, secara global riwayat-riwayat yang terdapat yang menyatakan bagaimana cara penerimaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kepemimpinan itu sebagaimana berikut ini. Ini memang kalau kita lihat banyak riwayat tentang bagaimana Rasul pertama kali mendapatkan wahyu. Ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga kitab-kitab yang lain. Tapi ini ringkesannya aja. Bainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan naimi wal yaqdhan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tidur dan sadar. Jadi ini memang kondisinya ndak seperti kita seperti ini, sadar betul ndak. Tapi antara tadi, antara. Ya, kalau pas lagi ngaji ngantuk-ngantuk sedikit. Ini antara tidur dan sadar. Fi ghari Hira, ya, di Gua Hira. Idza hadara alaihi rajulun ma'ahu kitabun malfufun biqit'atin minad dibaj. Tiba-tiba hadir seorang lelaki yang membawa kitab yang dibungkus dengan sepotong dari dibaj, sutra. Fafatahaha, kemudian lelaki ini membukanya wa qala lahu, dan berkata kepada baginda Rasul, "Qra', bacalah." Faqala Rasulullah, "Ma aqra'." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma aqra'. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma ana biqari. Maknanya adalah la uhsinul qira'ah. Aku tidak pandai membaca, tidak bisa membaca. Fama nafiyah, ini penjelasan Imam Nawawi. Ma di sini adalah nafiyah. Ma nafi, bukan ma istifham. Kalau ma istifham itu apa yang ku baca. Jadi ma nafi itu artinya tidaklah aku ini bisa membaca.